Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fitri Andanrani, wali kelas 2 dari UPT SD Negeri Pandanarom 1, Kecamatan Sebajayan, Kabupaten Blitar. Kali ini saya akan membahas mengenai aksi nyata saya, yaitu strategi PPDB yang mendukung penguatan transisi PAUD ke SD. Oke, di sini saya dengan rekan sejawat saya berdiskusi mengenai strategi PPDB. Tentunya juga ada kepala sekolah kami. Nah, diskusi kali ini kita membuat 3 pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apakah melalui PPDB kami dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Kemudian yang kedua, apa dampak melakukan tes calistung kepada anak di masa PPDB? Dan yang ketiga yaitu apa alternatif kegiatan selain tes calistung yang dapat mendukung penguatan transisi dari PAUD ke SD? Oke, dari diskusi kami menyimpulkan yaitu yang pertama, PPDB merupakan transisi dari PAUD ke SD, sehingga harus memuat kegiatan-kegiatan yang memenuhi kebutuhan fondasi anak. Nah, kebutuhan ini bisa kita baca di materi modul ya. Melalui PPDB, kita pastinya dapat mengenali kebutuhan anak. Hal ini tercermin dari kegiatan yang harus sesuai dengan hak-hak anak. Nah, yang kedua, UPT SD Negeri Pandanarom 1 itu sudah tidak melakukan tes calistung dalam PPDB-nya. Kami sudah beberapa tahun tidak melakukan itu karena hal ini merupakan salah satu pemenuhan hak anak sebagai pembelajar sepanjang hayat. Dan kami merasa bahwa tes calistung dapat berdampak pada tertekannya mental anak. Sebenarnya ini tidak hanya mental anak ya, mental orang tua pun juga bisa tertekan karena yang seharusnya mereka memiliki rasa nyaman dalam masa transisinya, akhirnya mereka itu berpikir seperti ini. Misalnya ada tes calistung dalam PPDB, pasti orang tua itu ada yang berpikir seperti ini. Waduh, anak saya itu belum bisa calistung, gimana? Nanti akhirnya apakah tetap diterima? Akhirnya mereka tertekan seperti itu. Anaknya pun juga pasti tertekan. Mereka belum mempelajari calistung di PAUD seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir kesimpulan kami yaitu kegiatan alternatif yang dapat kami lakukan yaitu perkenalan lingkungan sekolah yang nyaman dan ramah anak, serta penguatan kemampuan fondasi seperti bermain sambil belajar. Nah, karena IT kita sekarang ini sudah maju, jadi untuk alat bahan, alat bantu dan lain sebagainya kita bisa mencari di internet agar pembelajaran kita bisa menyenangkan. Oke, sekarang kita lanjut yaitu mengapa PPDB tidak menggunakan tes calistung? Nah, ini akan menampilkan opini dari 2 rekan sejawat saya. Silahkan disaksikan. Menurut saya, karena kesiapan bersekolah dan transisi PAUD SD harus memenuhi kemampuan fondasi yang dibangun secara berkesinambungan, sehingga jika menggunakan tes calistung saat PPDB, maka sama halnya kita memaksa anak memiliki kemampuan yang seharusnya diajarkan anak pada tahap SD. Dengan kata lain, kita merampas hak anak. Terima kasih. Menurut pendapat saya, karena perpindahan dari jenjang PAUD ke SD tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian. Nah, jika kita menggunakan tes calistung, itu berarti kita merampas hak anak untuk memiliki kemampuan fondasi. Tadi sudah melihat opini dari 2 rekan sejawat saya. Sekarang kita lanjut ke dokumentasi kita ketika membahas mengenai PPDB. Nah, diskusi ini kita lakukan di kantor guru dan dihadiri oleh Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Pandanarom 1. Nah, setelah kita fix atau sepakat dengan strategi kita, kemudian kita sosialisasikan kepada komite kita karena ya SD itu juga miliknya masyarakat juga ya. Oke, terima kasih sudah menonton penjelasan mengenai aksi nyata saya. Jangan lupa like, komen, dan share di YouTube channel saya yaitu Jupitly. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Tetap semangat pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.